Baik. Bisa saya lanjutkan untuk selanjutnya itu adalah istilah khusus nih. Istilah khusus. Mungkin apakah Bapak tahu apa sih istilah khusus dari jaje bantal? Ngide jaje bantal. Nah, Mungkin ada jadi arti-artinya. arti dari ngide jaje bantal itu sesuai adat yang ada di Desa Tegalia itu. Ngide jaje bantal itu kita membawa seserahan. Istilah di Tegalia itu membawa jaje bantal. Jadi istilah bahasa jaje bantal itu terkait dengan bawaan yang kita bawa kepada seserahan kepada calon pengantin perempuan. Jadi yaitu bahan-bahan jajan itu dibuat dari ketan dan dibungkus sama daun atau kelapa itu, daun kelapa yang masih muda, yang warnanya ke kuning-kuningan. Jadi di sanalah kita proses pembuatan jajan tersebut menjadi jaje bantal. Nah, jadi istilah jaje bantal itu yang kita bahasakan jaje bantal. Oh, baik. Jaje bantal itu berarti seperti jajan tradisional. Ya, jajan tradisional yang ada di Desa Tegalia. Jadi kalau bahasa sudah ngide jaje bantal itu, jadi harus kita membuat jajan tersebut yang kita proses dari awal dan seserahan yang lainnya. Untuk selanjutnya saya mungkin pernah mendengar istilah metangas. Nah, ya, jadi kalau istilah metangas itu sebelum pernikahan kurang lebih lagi 2 hari atau 3 hari. Jadi proses kedua calon pengantin itu diadakan proses metangas. Jadi untuk membersihkan kotoran kulit yang ada pada kedua calon pengantin. Jadi untuk dibersihkan metangas. Jadi untuk kita biar lebih performa penampilan kita, jadi tambah harum badannya, auranya biar lebih harum. Jadi metangas itu dari rempah-rempah yang dicampur dengan dedaunan, pandan, rempah-rempah yang ada, baru kita panaskan air, kita aduk. Nah, setelah itu baru kita mengikuti proses metangas itu. Jadi calon pengantin itu dibungkus dengan kain atau tikar pandan. Tikar pandan. Nah, setelah itu calon pengantin itu kita tutup dengan kain. Nah, setelah itu keluarlah kotoran keringat-keringat kita itu ya. Jadi kotoran yang keringat-keringat sebelumnya tidak keluar jadi keluar karena panas prosesnya metangas itu. Baik. Oke, berarti selanjutnya mungkin saya akan bertanya tentang istilah medelokan. Mungkin bisa menjelaskan apa itu medelokan? Medelokan itu dengan arti bahasa itu menyambangi yang punya hajat dalam pernikahan sesuai adat di Tegalia itu medelokan. Jadi kalau ada yang punya hajatan atau punya acara pernikahan, jadi semua atau mayoritas ibu-ibu yang ada di kampung atau Desa Tegalia itu mengadakan istilah medelokan atau silaturahmi kepada yang punya hajat. Nah, dengan medelokan itu bagi yang punya rezeki lebih bisa membawa seserahan kepada yang punya hajat atau yang mempunyai acara. Jadi biasanya itu dibawa ya beras, gula, meliputi beras atau gula dan lain sebagainya. Bagi yang mempunyai rezeki lebih mungkin bisa lebih bawaannya, ya bisa lebih ke uang, bisa juga gitu. Baik. Selanjutnya untuk di bagian nyuwanganten nih. Untuk nyuwanganten itu rombongan itu sekali rombongan banyak atau hanya keluarga beberapa orang saja? Baik, untuk istilah nyuwanganten atau penjemputan pengantin perempuan, jadi itu meliputi kita sampaikan kepada
jamaah atau warga masyarakat sekitar, bagi yang tidak ada halangan atau uzur, bisa bersama-sama menjemput pengantin perempuan untuk diajak ke rumah pengantin laki-laki. Jadi di sana juga kita membawa seserahan untuk diserahkan kepada keluarganya. Ya, jadi berupa jajan kampung yang kita serahkan kepada keluarganya. Jadi untuk setelah nanti acara prosesi nyuwanganten atau penjemputan pengantin perempuan itu, jadi bisa diserahkan atau dikasih kepada pihak keluarga pengantin perempuan untuk dikasih jajan tersebut. Baik, berarti untuk seserahan itu dilaksanakan 2 kali. Dua kali, jadi sebelum pernikahan dan setelah pernikahan. Jadi kan yang sebelum pernikahan itu prosesinya di bahasa adatnya itu yaitu Nidya Jibantal, dan kalau menurut bahasa Indonesianya yaitu lamaran. Nah, kalau yang pembawaan atau membawa seserahan yang kedua itu berarti di nyuwanganten, bahasa istilah adat itu nyuwanganten. Kalau secara bahasa Indonesianya itu penjemputan pengantin perempuan. Untuk selanjutnya, saya juga pernah mendengar sedikit tentang kata ngunye. Nah, kalau ngunye itu istilahnya itu dah dengan bahasa ngunye itu bisa 2 arti. Nah, bisa 2 arti. Kalau ngunye itu saya rasa kalau untuk di Tegalinggah itu bahasa ngunye itu kurang divulgarkan, atau istilahnya kurang terbiasa membahasakan ngunye. Nah, tapi kalau di sini di adat Desa Tegalinggah itu yaitu yang terbiasa dikenal itu nyuwanganten. Oh, nyuwanganten. Nah, nyuwanganten itu ngunye. Kalau ngunye itu lebih ke persuasif kepada keluarga, langsung ke keluarga individu jadinya. Hanya keluarga saja. Ya, jadi kedua calon pengantin ini bersilaturahmi kepada keluarga masing-masing pihak pengantin gitu. Jadi itu yang diistilahkan ngunye itu. Oh, baik. Ya. Berarti ngunye ini hampir sama dengan nyuwanganten. Nyuwanganten ya, cuman ngunye ini lebih persuasif kepada individu keluarga ya. Baik. Mungkin Bapak punya istilah pernikahan yang lain, mungkin istilah dari khusus pernikahan Desa Tegalinggah yang lain? Mungkin saya rasa ini hampir sama saja sih. Kalau adat-adat yang ada itu sama aja, mungkin nama aja yang bisa membedakan, cuman prosesnya sama gitu. Mungkin kalau untuk di Tegalinggah ya seperti itu, yang langkah atau proses dari tahap ke tahap itulah yang tadi yang saya sampaikan, itulah proses pernikahan yang ada di Desa Tegalinggah. Apakah sudah cukup Bapak ya? Mungkin saya rasa sudah cukup untuk pemaparan terkait dengan proses dari awal sampai akhir untuk proses pernikahan. Terima kasih Pak atas informasi yang sangat jelas, dan terima kasih juga atas waktunya. Ya, terima kasih kembali. Mudah-mudahan sukses Amin. untuk proses proposalnya tugas akhir. Amin. Terima kasih banyak atas Ya. waktunya. Oke.